Anda menyaksikan Closing Bell dalam segmen khusus Consumer Report bersama saya, Syafina Nasyar. Pemirsa emiten di sektor perdagangan dan jasa, PT Multimedica International Tbk atau yang berkode saham MMIX mencatatkan pendapatan bersih sebesar 19,53 hingga kuartal 3 tahun 2023. Dalam rangka mengembangkan usaha, MMIX menargetkan pertumbuhan penjualan maksimal 15% pada 2023. Perusahaan juga berencana untuk memperluas jenis produk berlisensi Intellectual Property atau IP yang didistribusikan. MMIX optimis dengan prospek usaha yang akan datang dan akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasionalnya. Hingga September 2023, penjualan MMIX meningkat 18,57% menjadi 139,83 miliar rupiah. Peningkatan penjualan MMIX ditopang dari strategi pengembangan usaha, di mana saat ini MMIX bukan hanya fokus di sektor industri kesehatan saja, namun juga sudah melebarkan sayap ke bisnis sektor fast moving consumer goods atau FMCG lainnya. Salah satu bisnis yang didasar ataupun disasari oleh adalah bisnis food and beverage seperti kopi hingga produk FMCG, khususnya personal care seperti tisu dan juga popok. CEO and founder dari PT Multimedica International Tbk, Mengki Mangarek mengatakan, perseroan dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan mitra bisnis baik lokal maupun internasional untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Menurutnya saat ini MMIX didukung dengan jaringan distribusi modern trade channel yang luas di seluruh Indonesia. Performa perseroan diperkirakan juga akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah modern trade di Indonesia. Lantas bagaimana kinerja MMIX sepanjang tahun 2023 ini dan pangsa pasar yang dicapai selama periode setahun setelah IPO, serta bagaimana strategi yang dilakukan MMI untuk memperkuat kinerja bisnisnya. Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia CEO and founder Multimedica International Bapak Mengki Mangarek serta CEO Multimedica International Christopher Lee. Selamat sore Pak Mengki, Pak Christopher. Selamat sore. Selamat sore. Mas Avinas. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Sama-sama, terima kasih. Saya ingin buka diskusi ini dengan Pak Mengki terlebih dahulu. Pak Mengki, bagaimana Bapak merangkum kinerja sepanjang tahun 2023? Dan apakah pangsa pasar yang dicari ini tercapai selama periode setahun ini setelah IPO, Pak? Ya, jadi kami cukup bangga dengan performance MMIX di tahun ini. Khususnya sampai kuartal 3 kita berhasil tumbuh 18,57%. Dari tahun lalu kita sekarang mencapai sales mencapai 139,8 miliar. Dan ini sesuai dengan prediksi kami bahwa kita tidak hanya fokus di sektor alat kesehatan. Kita sudah pivoting dari tahun lalu dari sektor alkes menjadi sektor FMCG. Dan kami berhasil masuk ke sektor F&B khususnya ready to drink coffee dan sudah akan launching produk tisu dan juga tadi Mbak sudah sebutkan adalah popok diaper dan juga beberapa produk lainnya yang akan di launching di tahun depan. Akan tetapi yang kita harus fokuskan, kita pangsa pasar kita cukup berhasil menyasar anak-anak milenial dan khususnya anak-anak muda yang memang sangat suka dengan produk-produk yang menyangkut 4S yaitu sugar, skin, sun, and juga dengan beberapa produk yang memang menyangkut dengan traveling atau produk-produk dengan FMCG yang sangat digemari oleh anak-anak sekarang, anak-anak remaja. Jadi kita juga tumbuh dengan net profit margin yang dari tahun lalu lebih baik. Tahun lalu cuma 13,77%, tahun ini kita berhasil mencapai 19,53% dan kita berharap di tahun depan akan tumbuh lebih baik lagi. Oke, dari 13,77% di tahun 2022 menjadi 19% lebih di tahun 2023 ya Pak ya? Betul. Oke, saya ingin ke Pak Kris. Pak Kris tadi Pak Mengki sempat menyebutkan ada salah satu lini outputnya dari FMCG ataupun F&B-nya, ready to drink-nya itu adalah BTS Kopi. Ya, dan ini sekali. Baru saja diluncurkan. Nah, bagaimana reportnya dan sejauh mana ini berdampak pada kinerja penjualan khususnya di tahun 2023? Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang kopi ini, ya simply saya bisa bahas ini fantastic itemnya. Jadi MMI sudah membawa BTS Kopi dari Korea Selatan. Jadi berbicara kopi ini, kopi aja udah sangat fantastik. udah best item in South Korea.
Dan bahkan ini model by BTS, ya biggest artist in the world, betul ya. Nah, apa yang saya bisa bahas itu kopi yang kita waktu saat ini bawa salah satu standar premium di dunia. Tapi ya ini bukan yang berbicara tentang harga ya, cuma tentang item. Nah, reaksi daripada market juga sangat bagus sebenarnya. Dari awal MMI sangat kerahasiaan waktu menyediakan this project ya, karena kita tidak mau buat marketnya terlalu panas karena BTS. Jadi kita sangat menghargai partner kita, bahkan manufacturer, bahkan di entertainment company, secretly kita menyediakan this project. Nah, baru kita meluncurkan this information pada minggu yang lalu. Dengan partner kita yang salah satu cinema company yang paling besar. Ya. Waktu saat ini sebenarnya nanti saya berbicara key point, bagaimana yang cara belinya ini sudah semuanya bisa ketemu dan bisa belikan barangnya. Nah, waktu saja kalau berbicara bagaimana yang sebetul angkanya dan lain itu, nah saya mau maaf, waktu saat ini yang langsung berbicara skornya agak sulit. Mungkinan besarnya MMI baru bisa dibuka semua hasil pada penjualan kopi ini paling terdekat ya tahun 2024, mungkin kuartal 2 ataupun kuartal 3 ya. Tapi yang saya bisa jamin itu, kopi bisnis yang sekarang MMI yang melakukan akan bawa profit kepada MMI dalam jangka panjang 1 tahun sekitar 50 M yang kita harapkan ya. Sebenarnya bisa jadi lebih. Kalau ini jika bisa sukses daripada market, sebenarnya kita harap sampai lipat 2 kalinya. Nah, benar pun yang paling pentingnya seperti kita harus melihat dulu daripada market. Nah, benar betul ini cocok atau tidaknya, tapi kita sangat-sangat percaya kopi sudah sangat cocok dengan Indonesia. Mengapa? Karena semua orang Indonesia, mereka memiliki sangat tingkat level berbicara itu. Kalau Indonesia itu salah satu negara yang sangat menikmati kopi. Ya. Jadi saya percaya orang Indonesia mereka memiliki sangat arrogant taste pada kopi. Tapi yang saya jamin, karena ini premium kopi, bahkan ya brand embassy daripada BTS itu artinya sudah pasti sangat cocok dengan taste orang Indonesianya. Nah, kita tinggal tunggu melihat reaksi market ya. Saya percaya dalam 1 bulan bahkan yang bulan besok selanjutnya ini akan berhasil seterusnya. Dan harap membuka yang sangat bagus report daripada paling dekat ya seperti tadi saya berbicara kuartal 2 atau kuartal 3-nya. Harapan 50 M minimumnya. Oke, jadi datanya memang baru bisa dirilis mungkin kuartal 2 di tahun 2024, tapi harapannya ini bisa membawa profit sampai dengan 50 M, bahkan mungkin bisa 2 kali lipat ya, betul ya Pak Kris ya? Harapannya. Harapannya. Tapi mungkin boleh Pak dikasih gambaran Pak, ketika perdana ini dirilis bagaimana antusiasmenya? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak? Dan apa respon yang paling sering Bapak dengar setelah ini rilis? Sebenarnya yang paling banyak dengar itu pertama kita berbicara apa yang suaranya daripada market ya. Ya betul kita paling pertama mendengar itu suara fandom ya. Yang semua pecinta K-popers. Bahkan especially berbicara ya betul ARMY ya. Yes. Yang siapa sangat suka BTS ya. Dulu MMI pernah sangat khawatir bagaimana ya dengan BTS tapi dengan coffee. Karena orang Indonesia seperti tadi saya berbicara memiliki sangat high taste about the coffee. Ya, kita sangat khawatir. Ternyata ya betul waktu saat ini yang semuanya berbicara itu ya betul ya BTS memiliki yang betul item. Mereka yang sebagai brand embassy mereka memperkenalkan this coffee itu ya betul light choice ya. Karena kopinya sangat enak. Saya bisa berbicara simple seperti begitu. Karena ini fantasi kopi ya. Dan saya harap itu seperti melalui this opportunity, jadi melalui dengan macam beverage ataupun kita bisa berbicara makanannya, ya harap MMI masa ke depan lebih membawa lebih banyak itemnya. Ya saya tidak berani berbicara langsung macam artist name ya, tapi karena jangan lupa itu MMI sudah berhasil dengan BTS ya, ya. Jadi kita sudah membawa macam item yang BTS melakukan brand embassy. Nah harapan itu setelah kita sudah berhasil bagi BTS kopi, ya lagi bawa lain artis juga. Tapi siapa tahu ya, itu bisa jadi minuman, atau bisa jadi yang makanan, atau bisa jadi item yang lain. Langsung sekarang berbicara, nah saya takut itu bisa jadi macam misunderstanding, ya itu karena
dunia entertainment bisnisnya sangat-sangat sensitif ya. Ya, jadi harus ditahan terlebih dahulu ya. Iya, betul ya. Produknya kah, artisnya kah, itu harus ditahan terlebih dahulu. Nah, untuk kopi BTSA ini bisa didapatkan di mana, Pak Kris? Pasti teman-teman ARMY di sini sudah ingin tahu juga nih yang belum mendapatkan produknya. Kalau berbicara simple, nah kita MMI juga dulu sangat khawatir bagaimana ini cara memudahkan cara membeli kopinya kita. Biar ini kita bisa mudah masuk ya. Yang paling kita takutkan itu fandom-fandomnya akhirnya berbicara gimana kok ini cara belinya. Tidak boleh jadi seperti begitu. Nah, simply saya berbicara remember KP5. Nah, spelling itu adalah K, F, P, Y. Y betul ya? KPFY. I'm sorry. KPFY, oke, KPFY. .id. Ya, cara bersuaranya KP5. Nah, sekarang langsung di searching KP5 sudah bisa mendapat macam channel yang bisa beli kopi kita secara langsung ya. Dan dari jadi mohon coba searching dulu KP5, don't forget the spellingnya, dan kemudian melihat item kita dengan cara membelinya, cara mendapatnya. Nah, MMI sangat-sangat berusaha untuk menyediakan this system biar barangnya dengan betul tempatnya dan betul waktunya biar sudah sampaikan kepada para pembelinya. Seperti begitu. Oke. Caranya sangat gampang ya. KP5. KP5. KPFY. Betul ya. Oke, jadi KP5. bisa dibeli di KP5 itu ya, Ya, Pak ya, ya. betul. Saya ingin kembali ke Pak Menkki. Pak Menkki, jika kita berbicara tentang produk Ya. yang katakanlah ada brand ambasadornya ini sebuah artis, mungkin tidak kopi BTS ini saja, banyak sekali Pak Betul. yang memiliki, yang mengendorse sosok terkenal. Apa ya strategi yang digunakan untuk bisa memasarkan produk ini? Jadi kalau menggunakan brand ambassador sebenarnya ada tantangannya. Artinya kita harus hati-hati bermain dengan BA ya. Satu saat di satu sisi kita harus pandai-pandai memanfaatkan BA, tapi di sisi lain produknya sendiri harus berkualitas. Sehingga kita harus saling sinergi. Dalam hal ini kita bicara banyak sekali produk yang tadi Mas Safina sudah bahas. Banyak produk yang menggunakan BA. Bagaimana cara berhasilnya? Satu, pertama, selain produknya harus bagus, jaringan distribusinya juga harus cukup. Tadi kita bicara dengan salah satu channel KP5. Kita juga harus kerjasama the right product in the right place in the right time. Kita harus juga mengambil channel yang bagus, channel yang tepat. Kita menggunakan tadi jaringan distribusi. Salah satu adalah jaringan distribusi bioskop terbesar di Indonesia yang lebih dari 257 outlet. Kita hanya memilih 59 outlet premium mereka di kota-kota besar. Sehingga memang tempat itu premium dan tempat itu entertainment pada saat ada high season. Pada saat bulan Desember dan Januari ini adalah puncak high season orang pada saat berlibur. Saatnya mereka pergi nonton, pergi berlibur. Disitulah kita launching. Dan juga pada saat ini adalah BA kita, BTS ini adalah yang paling tinggi di dalam dunia K-pop ya. Mereka ini sangat terkenal. Sehingga kita mensinergikan itu dengan tepat dan hal yang pas. Hal ini yang tadi disampaikan oleh Kris sebelumnya adalah bagaimana cara untuk menggunakan BA ini. Selain mereka punya fandom ARMY yang sangat fanatik, kita harus pandai mengkomunikasikan brand itu agar mereka itu tidak terkesan kita agak arogan. Tapi kita juga harus menggunakan, mengemas dengan pas bahwa produk ini eksklusif. Dan di launching pada saat yang pas dan tepat. Sehingga mereka merasa dekat sekali dengan brandnya dan brand association-nya kena bahwa kopi ini bermutu dan memang cocok dengan selera pasar Indonesia dan juga pada strategi pricing dan strategi penempatan yang tepat. Kira-kira demikian. Iya, apakah dengan bioskop premium ini yang dipilih tadi 59 outlet terpilih begitu ya. Ini betul-betul mampu mempromosikan Pak? Bapak lihat seperti itu? Saya lihat pada hari pertama sekali kita launching di KP5 waktu tanggal 15 Desember kemarin itu jam ya. Itu sempat down itu website karena berbarengan 400 orang online lebih dari 1.200 pesanan pada saat itu sempat down. Dan kita catch up dengan perbaikan secepatnya kembali normal. Banyak sekali komen-komen dari fandom, aduh kenapa kita masuk agak sulit, tetapi mereka akhirnya happy. Mereka juga dapat gimmick-gimmick yang hanya limited selama para periode promosi, dan akhirnya mereka happy dan sekarang mereka sudah mulai collect. Dan akibatnya memang kesannya eksklusif, karena hanya dapat di outlet-outlet itu atau di bioskop premium itu.
Nanti setelah Januari baru mereka bisa dapat di convenience store pun yang kita pilih. Artinya memang yang premium, kita tidak ke market B dan C karena memang produk ini memang eksklusif khusus untuk Indonesia. Jadi sebenarnya dari seluruh dunia yang kebagian BTS Coffee cuma Indonesia loh Mbak. Ini sangat sulit loh. Kita dapatnya juga MMI ini berjuangnya untuk mendapatkan lisensi ini sulit. Dan ada 2 rasa, kalau boleh spill ya Mr. Chris ya, dari 4 rasa itu di Korea hanya Americano dan Sweet Americano. Oke. Indonesia Punya 4 rasa. dikasih 2 rasa tambahan. Oke. Red latte dan vanilla latte khusus buat orang Indonesia yang suka manis-manis. Iya. Orang Korea nggak suka manis karena mereka sudah manis gitu ya. Orang Indonesia kurang manis, Mas, sorry nggak. Jadi mereka suka yang ada, kalau kita bilang kopi susu atau teh susu. Jadi kita ada red latte dan vanilla latte khusus buat Indonesia. Dan kita pun brandingnya khusus. Kita buat box limited edition hanya untuk Indonesia. Karena kalau di Korea sendiri mereka jualnya terpisah. Dan kita ada lucunya kalau lihat nanti mungkin di layar ya. Dia ada 7 mukanya personal BTS, jadi sangat personal banget. Dan itu ada nomor serinya di setiap boxnya. Jadi mereka buat si ARMY itu merasa, wow, I'm special. Yeah. This is only limited, only one in the world, and it only belongs to me. That's belongingnya kena. Jadi sense of belongingnya dapat, pride-nya dapat, kopinya dapat. Jangan salah Mbak, kopinya nggak diminum Mbak, cuma Dipajang. Bener. Saya percaya itu bagi pecinta ARMY sih, saya percaya. Oke. Kita tahan terlebih dahulu ya Pak ya. Diskusi kita akan lanjutkan kembali khususnya untuk produk-produk yang akan dirilis selanjutnya di tahun 2024.